absen hari ini? Ada, Bu. Siapa? Ramadan, Bu. Ramadan? Iya, Bu. Kemana dia? Sakit, Bu. Sakit ya? Ada suratnya? Enggak, Bu. Gak ada suratnya ya? Oke. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Enggak tahu, Bu. Hari ini kita belajar tentang persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1 atau melalui dua titik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kemiringan persamaan garis lurus dan kita sudah mendapatkan rumus bentuk persamaan garis lurus yang melalui satu titik, di mana rumusnya Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Masih ada yang ingat rumusnya? Ingat, Bu. Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, jadi pada hari ini kita akan mencari rumus bentuk persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Silakan perhatikan LKPD-nya. Pada lembar pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan kemiringan garis melalui dua titik. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu menentukan gradien garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menentukan bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1, Y1 atau melalui dua titik. Nah, di sini pada langkah pertama orientasi pada masalah atau mengamati, di sini ada 4 gambar ya. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga serta gambar keempat. Nah, gambar pertama di sini grafik garis lurusnya dia ke arah kanan. Kemudian yang gambar kedua dia grafik lurusnya ke arah kiri. Kemudian yang ketiga gambarnya horizontal. Kemudian yang keempat vertikal. Iya, vertikal. Kemudian pada lembar selanjutnya di langkah kedua di sini ada menanya. Di sini ada pertanyaan, dapatkah kalian menentukan persamaan garis dan kemiringan garis yang melalui dua titik? Yang melalui dua titik yang ada pada kegiatan mengamati tadi. Kemudian di langkah ketiga di sini ada titik-titik. Nah, kalian di sini diminta untuk mengisi titik-titik yang ada di sini dengan data yang didapatkan dari langkah mengamati tadi. Bisa? Bisa ya? Bisa, Bu. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan kepada ibu. Kemudian di langkah keempat di sini ada menalar. Nah, dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, jika suatu garis lurus melalui titik-titik dan titik-titik, titik mana yang menentukan kemiringan garis positif? Kemudian yang nomor 2, jika suatu garis lurus melalui titik-titik dan titik-titik, titik mana yang menentukan kemiringan garis positif, garis negatif. Nah, di sini ada titik-titik dalam pertanyaannya, silakan kalian isi kemudian dicocokkan. Kemudian dicari jawabannya ya. Kemudian nomor 3, apakah sebuah garis dapat memiliki lebih dari satu nilai kemiringan? Itu dijawab ya. Kemudian langkah keempat dan kelima di sini ada mengkomunikasikan. Jadi setelah kalian mengisi titik-titik yang ada di sini, setelah kalian melakukan kegiatan tadi, kalian harus mempresentasikan jawabannya ke depan. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada ibu ya. Iya, Bu. Sudah siap? Udah, Bu. Oke, untuk yang nomor 1 sama nomor 2 Indri ya, maju ke depan. Iya, Silakan, Bu. Indri.
nomor 1 titik A-nya ada 5,2. 2. Kemudian yang di B 7,8. 8. Iya, kemudian yang di titik A ini ada di titik pertama. Jadi X1, Y1, kemudian X2, Y2. Kemudian persamaan garisnya Y dikurangi 1 sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Kita masukkan Y1-nya di sini sama dengan 2. Y dikurang 2 sama dengan Y2 dikurangi 1. Y2-nya berapa? 8. Iya, 8. Kemudian Y1-nya 2. iya, jadi 8 dikurang 2. Kemudian X2 dikurang X1. X2-nya berapa? 7. Iya, 7. X1-nya 5. diambil dari sini ya. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6. iya. Kemudian X dikurang X1. X1-nya tadi 5. 5. Kita masukkan di sini. Ya benar. Kemudian Y dikurang 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. ya 3 dikali X dikurang 5. Kemudian 3X dikurang 15. Kenapa ini bisa negatif 13? Negatif 15. Yang Ditambah? kedua dipindah luaskan jadi positif 2. Iya, ditambah 2 jadi negatif 13. Kemudian M ini sama dengan kemiringan. Jadi kemiringannya di sini Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Sini sama dengan 3 ya. Nah, kita juga bisa mengambil gradien ini dari persamaan garis yang tadi. Ini dia. Koefisien dari variabel X 3. Sama ya. Iya, Bu. Kemudian untuk gambar yang nomor 2 di sini titik A-nya ada 4,2 dan negatif 3,5. Y dikurang 2 sama dengan 5 dikurang 2 negatif 3 dikurang 4. 3 negatif 7. Ini paham? 12/7 ini datang dari mana? Paham? 3 dikali negatif 4 per 7. Negatif dikali negatif hasilnya Positif. ya. Kemudian ini 12 ditambah 14/7 dapat dari mana? Dari Y dikurang 2. Negatif 2-nya di sini kita tambahkan 2. Kemudian juga di sini kita tambahkan 2. Nah, 2 kita samakan penyebutnya dengan 7. Jadi 14. Jadi 12 ini ditambah 14/7. Jadinya 26/7. Kemudian gradiennya didapat 3 per min 7. iya. Benar ya? Benar, Bu. Kemudian untuk nomor 3 dan 4 Siska maju ke depannya.
Oke, kita bahas yang nomor 3 ya. Titik A-nya ada 0,8. Kemudian yang B 7,8. Kemudian persamaan garis lurusnya Y dikurangi 1 sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi 1 dikali X dikurang X1. Y1 nya berapa? 8 ya. Kita ambil dari sini. Kemudian Y2 dikurangi 1, Y2 dikurang Y1 sama ya nilainya 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian X2 dikurang X1. X2 nya berapa? 7. Kemudian X1 nya 0. Jadi 7 dikurang 0 sama dengan 7. Kemudian di sini X dikurang X1. X1 nya berapa? 0 ya Siska. Bukan 8. 0. Kemudian 0 dibagi 7 tetap 0 hasilnya ya. Kemudian Y dikurang 8 sama dengan Y nya 8. Kemudian gradiennya Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1 sama dengan 8 dikurang 8 per 7 dikurang 0 sama dengan 0 per 7. 0 per 7 sama dengan 0 ya. Kemudian yang nomor 4, titik A nya ada 3,5. Kemudian titik B nya 3,9. Persamaan garis lurusnya Y dikurangi 1. Y1 nya berapa? Di 5. Kemudian Y2 dikurangi 1. Y2 nya ada 9 dikurang Y1 nya sama dengan 5. 9 dikurang 5 4. Kemudian X2 dikurang X1. X2 nya dan X1 nilainya sama 3. Jadi 3 dikurang 3 0. 4 dibagi 0 sama dengan iya, tak terhingga mau dikali berapapun hasilnya tetap sama. Kemudian ini masih ada negatif ya. Jadi kita sini tambah 5. Oke, kemudian gradiennya tetap tak terhingga. 4 per 0 sama dengan tak terhingga. Oke, paham pelajaran sampai sini? Paham, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Nggak tahu, Bu. Jadi disimpulkan ya. Jadi kemiringan yang melalui 2 titik itu M-nya atau gradiennya sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Kemudian bentuk persamaan garis lurusnya ada Y dikurangi 1 sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Kemudian Ibu akan berikan PR kepada kalian yang pada halaman terakhir ya. Itu untuk PR ya, dikerjakan di rumah. Iya, Bu. Minggu depan dikumpul. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang luas permukaan kubus dan balok. Silakan dibuka bukunya di rumah, dibaca. Kemudian pelajaran hari ini kembali diulang nanti di rumah ya. Iya, Bu. Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam